Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afdal Huda dengan NIM H341601101 yang dibimbing oleh Ibu Dr. Insinyur Harmini MSI. Dan pada video ini saya akan mempresentasikan hasil dari penelitian saya yang berjudul Analisis Strategi Pemasaran Usaha Potato Donuts Pekanbaru. Pertama-tama, saya akan membahas tentang kebutuhan konsumsi pangan yang tiap tahunnya meningkat. Berdasarkan Badan Pusat Statistika, pengeluaran rata-rata penduduk Indonesia dan lebih spesifiknya di daerah Riau terus meningkat tiap tahunnya. Dan berdasarkan buku yang diterbitkan oleh BPS atau Badan Pusat Statistika tentang indikator kesejahteraan rakyat pada tahun 2015 menyatakan bahwa peningkatan pengeluaran rata-rata penduduk Indonesia menandakan adanya perubahan dalam pola hidup serta meningkatnya kesejahteraan rakyat Indonesia. Dengan bertambahnya kesejahteraan rakyat Indonesia, maka hal ini meningkatkan daya beli masyarakat juga. Dengan adanya peningkatan daya beli, bentuk produk yang dikonsumsi oleh masyarakat pun mulai bervariasi dikarenakan inovasi dari produsen untuk tetap dapat berkompetisi di pasar. Salah satu hasil dari inovasi tersebut adalah makanan cepat saji atau fast food. Dan salah satu bentuk makanan cepat saji yang akan dibahas adalah donat. Donat merupakan salah satu makanan ringan yang sangat digemari Indonesia. Dikarenakan popularitasnya, banyak usaha yang memanfaatkan hal ini. Salah satunya usaha yang bernama Potato Donuts. Potato Donuts merupakan usaha yang didirikan pada tanggal 15 Desember tahun 2004. Usaha ini merupakan salah satu usaha yang sudah berjalan selama kurang lebih 17 tahun. Usaha ini menjual berbagai macam makanan seperti risoles, donat, aneka ragam minuman, kue kacang hijau, dan juga popcorn. Usaha ini pun memiliki strategi pemasaran yang masih dibilang tradisional, seperti menggunakan strategi pemasaran word of mouth atau mouth to mouth, yaitu yang disebarkan melalui perkataan mulut saja. Potato Donuts merupakan usaha yang sudah lama berdiri dan terus bertahan sampai hari ini dengan menggunakan strategi pemasaran yang sama sejak berdirinya. Namun, dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat dan kompleks, usaha ini tidak cukup hanya dengan strategi pemasaran tradisional dan harus membentuk strategi pemasaran yang baru. Kemudian ada permasalahan yang dihadapi oleh usaha ini, yaitu penurunan dalam penjualan. Seperti data yang ada pada grafik di atas, penjualan Potato Donuts pada tahun 2019 dari bulan Februari hingga Desember, serta pada tahun 2020 dari bulan Februari hingga September mengalami penurunan. Penurunan ini dampak dari pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia dari tahun 2019 sampai sekarang. Dampak pandemi COVID-19 sangatlah terlihat untuk perekonomian Indonesia, terutama untuk usaha di bidang mikro. Untuk menaikkan penjualan yang telah mengalami dampak COVID-19, dibutuhkan strategi pemasaran yang tepat untuk beradaptasi dengan situasi lingkungan sosial saat ini. Berdasarkan pemaparan masalah sebelumnya yang telah diuraikan, dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut. Yang pertama adalah strategi pemasaran apa saja yang selama ini diterapkan oleh perusahaan Potato Donuts Pekanbaru. Yang kedua, faktor-faktor lingkungan internal dan eksternal apa yang menjadi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman bagi pemasaran perusahaan Potato Donuts Pekanbaru. Dan yang terakhir adalah strategi pemasaran alternatif apa yang dapat digunakan oleh perusahaan Potato Donuts Pekanbaru agar dapat bersaing dengan kompetitornya.
Selanjutnya adalah metode penelitian. Untuk waktu dan tempat penelitian ini dilakukan di Rumah Produksi Petrodones Pekanbaru yang berlokasi di Jalan Taman Karya 9, Perumahan Taman Gria, Blok A, nomor 4, Panam, Kampan, Kota Pekanbaru. Untuk waktu penelitian itu sendiri dilakukan dari bulan Desember tahun 2019 hingga bulan Maret tahun 2022. Untuk jenis dan sumber data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data primer yang didapat dari wawancara serta observasi. Kemudian ada data sekunder yang dapat melalui membaca literatur dan melakukan penelitian melalui internet. Untuk metode penentuan responden ditentukan melalui purposive sampling dan juga judgment sampling. Kemudian untuk metode pengolahan dan analisis data dilakukan melalui 3 tahap, yaitu tahap input, tahap pencocokan, dan tahap keputusan. Tahap input merupakan analisis faktor internal dan juga eksternal yang mempengaruhi perusahaan, yang akan mengidentifikasikan kekuatan, kelemahan, peluang, serta ancaman perusahaan ini. Untuk tahap pencocokan akan menggunakan matriks SWOT atau matriks Strength, Weakness, Opportunity, dan juga Threat. Kemudian untuk tahap keputusan akan menggunakan analisis matriks QSPM. Selanjutnya ada gambaran umum dari usaha ini. Usaha ini mulai beroperasi pada tahun 2004 dan usaha ini menyediakan berbagai macam makanan seperti donat kentang, risol, kue kacang hijau, popcorn, dan juga soft drink. Untuk sumber modal yang dipakai oleh usaha ini adalah sumber modal pribadi tanpa ada suntikan dari pihak manapun. Kemudian mayoritas pengunjung merupakan masyarakat Kota Pekanbaru dari berbagai kalangan. Selanjutnya adalah analisis lingkungan internal. Analisis lingkungan internal menggunakan analisis STP dan juga 4P, yaitu segmenting, targeting, dan positioning. Kemudian ada price, place, promotion, dan juga produk. Dari hasil analisis semua itu telah diidentifikasi yaitu kekuatan dan juga kelemahan. Untuk kekuatannya dari usaha ini adalah lokasi yang strategis, produk yang terdiversifikasi, dan harga yang terjangkau. Untuk kelemahan ada di bagian promosi dan juga kesulitan dalam mencari pegawai yang bagus. Dan satu lagi kelemahannya adalah produk yang mudah ditiru. Untuk analisis lingkungan eksternal menggunakan analisis lingkungan eksternal menurut David, yaitu menganalisis lingkungan ekonomi, teknologi, lingkungan politik dan hukum, lingkungan sosial budaya, dan kekuatan kompetitif dari usaha. Setelah melakukan analisis itu, telah diidentifikasikan peluang serta ancaman untuk perusahaan ini. Untuk peluang dari perusahaan ini adalah produk yang sudah dikenal dan sudah lama berdiri, perkembangan teknologi baru untuk produksi, perubahan terhadap situasi lingkungan sosial, dan perkembangan teknologi informasi. Sedangkan untuk ancaman yang dialami oleh perusahaan ini adalah persaingan yang tinggi, bahan baku, dan juga produk pengganti. Berikutnya adalah tahap pencocokan, di mana pada tahap pencocokan ini akan menggunakan analisis matriks SWOT dan beberapa faktor yang sudah diidentifikasi sebelumnya di analisis lingkungan eksternal dan juga internal. Faktor yang telah diidentifikasikan berjumlah 13 faktor, dan melalui 13 faktor tersebut diformulasikan 11 strategi menggunakan matriks SWOT. Setelah tahap pencocokan menggunakan analisis matriks SWOT, kita akan masuk ke tahap ketiga, yaitu tahap penentuan prioritas strategi menggunakan analisis matriks QSPM. Seluruh pembobotan yang ada di matriks QSPM ini saya dapat melalui wawancara.
Dan hasil dari pembobotan analisis QSPM, prioritas strategi yang harus didahulukan untuk Potato Donuts adalah memberikan diskon kepada pelanggan melalui event yang memiliki durasi. Berikutnya adalah hasil dan urutan dari analisis matriks QSPM yang bisa dapat dilihat di tabel berikut. Untuk kesimpulan dari penelitian ini adalah berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian mengenai analisis strategi pemasaran potato donuts, dapat diperoleh sebuah kesimpulan, yaitu strategi pemasaran potato donuts yang dijalankan itu masih bisa dibilang tradisional. Oleh karena itu, usaha potato donuts harus menerapkan modernisasi dalam pemasarannya. Untuk analisis faktor internal dan juga eksternal yang mempengaruhi pemasaran, dapat ditemukan 13 faktor yang sangat mempengaruhi kinerja usaha potato donuts, di mana terdapat 3 kekuatan, 3 kelemahan, 4 peluang, dan 3 ancaman. Dan setelah menganalisis faktor-faktor tersebut dengan matriks SWOT, prioritas dan juga setelah diolah menggunakan matriks QSPM, didapatkan 11 alternatif strategi yang dapat meningkatkan frekuensi promosi, memitigasi risiko, penambahan output, dan juga strategi agar membuat usaha lebih tepat serta efisien. Untuk prioritas strategi yang pertama adalah memberikan diskon kepada pelanggan melalui event yang memiliki durasi. Kemudian ada saran. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, saran yang perlu diperhatikan untuk pengembangan pemasaran potato donuts adalah potato donuts perlu memanfaatkan teknologi yang ada sebaik-baiknya. Dengan perkembangan teknologi zaman modern ini, pemasaran dalam bentuk tradisional sudah tidak terlalu efektif dan sudah ketinggalan zaman. Potato Donuts pun perlu mempekerjakan karyawan dengan keahlian tertentu seperti pemasaran dan pengembangan sumber daya manusia agar dapat menjalankan usaha lebih efisien dan tepat. Kemudian ada yang ketiga, manfaatkan penelitian ini sebaik mungkin untuk memperbaiki usaha Potato Donuts agar menjadi lebih baik. Yang keempat, bekerja sama dengan perusahaan e-commerce untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Yang kelima, melakukan penetrasi pasar agar konsumen tetap tertarik dengan produk potato donuts. Yang keenam adalah membuka booth di beberapa tempat baru untuk mengembangkan pasar. Yang terakhir adalah menjalin kontrak serta mendiversifikasikan sumber pemasok untuk mengatasi permasalahan bahan baku. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.